sama. Kalau I cover the material, saya tutupin tuh materialnya. Materinya betul ya. Jadi yang terjadi adalah we cover the materials. Sehingga mahasiswanya nggak ngerti juga gitu ya. Oke, jadi kita tidak mengajar dengan benar kalau menurut saya. Saya menyebut bukan bapak ibu kita, termasuk saya. Jadi bagaimana mengajar cara berpikir, bagaimana karakter itu kan dari interaksi kita sehari-hari dengan mahasiswa. Kalau semua dosennya itu tidak pernah terlambat, apakah tidak menjadi pendidikan mahasiswa bahwa saya harus tepat waktu? Ya kan? Kalau semua dosennya punya komitmen, apakah bukan pendidikan bagi mahasiswa bahwa dalam profesinya nanti dia harus punya komitmen yang tinggi? Oke? Kelihatannya ini masalah kita. Nah, jadi kita harus mengajarkan kemampuan berpikir. Nah, saya ambil tidak semua gambar-gambar itu saya sertakan. Oh, ini ada ya. Nah, ini Sir Winston Churchill. Ada yang tahu siapa ini Sir Winston Churchill ini? Siapa Bapak Ibu? Penyanyi rock dari Inggris. Perdana Menteri Inggris zaman tahun sekian dulu gitu ya. Nah, Sir Winston Churchill itu mengatakan, the empires of the future are the empires of the mind. Jadi implisit beliau mengatakan, kalau zaman dulu, tahun 1600, 1500, itu Inggris, Belanda, Spanyol, Portugal menguasai dunia itu dengan apa? Angkatan perangnya, kirim kapal ke Indonesia, VOC, pakai bedil, pakai meriam. Zaman sekarang untuk berkuasa, menguasai dunia bukan itu lagi yang dibutuhkan, kekuatan berpikir. Terasakah oleh kita bahwa kita ini dijajah Jepang? Iya, betul ya, dijajah Jepang, betul kan? Lihat aja di jalan raya, mobil berapa persen tuh buatan Jepang? Mungkin 80-90% buatan Jepang. Secara ekonomi kita dijajah. Secara politik, ya tahu sama tahu aja segala macam keputusan itu. Ini Sam ini marah kan nih kalau kita begini gitu ya. Prabowo mau nasionalisasi. Emang kuat dia menghadapi Amerika? Akan kok misalnya. Jadi sebenarnya kita ini dijajah. Nah, yang dapat menjajah itu sebenarnya adalah ini, kekuatan berpikir, kemampuan berpikir. Jadi pendidikan sebenarnya sangat penting ya. Nah, saya pikir-pikir ya saya sih bukan ahlinya, jadi saya nyari-nyari gitu ya. Sebenarnya apa yang disebut dengan intellectual power? Minds itu adalah intellectual power, kemampuan intelektual yang harus dikembangkan. Nah, kata Howard Gardner ini kalau nggak salah saya dosen psikologi di Harvard, bukunya banyak, sejumlah buku. Nah, salah satu bukunya, ini buku terakhir kalau nggak salah saya dari Howard Gardner, dia bilang intellectual power yang harus kita kembangkan itu adalah disiplin mind. Nah, disiplin mind ini adalah kita mendidik mahasiswa kita menjadi seorang yang expert dalam bidang spesifik, tapi kemudian dia mengetahui cara berpikir bidang-bidang utama. Nah, itulah sebabnya sebetulnya mengapa kita memberikan mata kuliah yang broad itu. Jadi di ITB kita berikan fisika, kimia, itu sebenarnya agar mahasiswa tahu cara berpikir as a scientist, cara berpikirnya. Dan tentunya dia memperoleh bekal pengetahuan dalam bidang itu yang akan menunjang di bidang engineeringnya. Tapi cara berpikir, kita berikan beberapa mata kuliah yang sifatnya social science, itu agar mahasiswa tahu cara berpikirnya. Nah, tapi yang berpikir demikian itu tidak semua dosen. Banyak dosen yang hanya berpikir dia memberikan materi lagi, dia tidak memberikan cara berpikirnya. Sehingga salah kaprah lagi gitu ya.
mahasiswanya berpikir bahwa dia belajar ilmu kimia, padahal dia sebenarnya belajar cara berpikir as a scientist. Dia belajar cara berpikir seorang sejarawan. Kenapa sih perlu tahu cara berpikir bidang-bidang lain? Karena ada yang bisa ngasih ini pendapat, kenapa sih kita perlu mendidikkan cara berpikir di bidang-bidang lain pada mahasiswa kita? Boleh Bu ya? Cara berpikir bidang lain yang saya rasakan mungkin fokusnya kan berbeda Pak. Kalau plan saya di elektro itu karena berkaitan dengan hardware, jadi awareness, kehati-hatian dalam memunculkan suatu sistem sampai diimplementasikan itu kan, karena bicara dengan hardware biayanya mahal, jadi harus terkonsep dengan baik gitu. Mungkin kalau di kimia ketelitian dan alur berpikir runutnya juga sama mungkin, tapi ketelitian dan bagaimana menginovasikan sesuatu mungkin itu lebih penting. Iya, mungkin. Terima kasih Bu. Bukankah masalah-masalah yang kita hadapi itu demikian kompleksnya Bu ya? Masalah-masalah yang kompleks ini tidak bisa ditangani dengan satu disiplin ilmu. Ditangani oleh harus disiplin yang berbeda-beda. Sehingga kalau saya bicara tentang Ibu bikin produk dalam bidang elektronik, bagaimana dampak lingkungannya nanti? Nah, itu kan kita harus bisa berdiskusi dengan orang dalam bidang lingkungan. Artinya apa? Artinya saya kan harus tahu, mengerti, memahami cara mereka berpikir. Jadi di masa depan, karena masalah yang kita hadapi itu sangat kompleks, pasti multidisiplin dan seringkali juga menyangkut disiplin-disiplin ilmu sosial, karena produk kita ini pasti akan jatuh ke masyarakat. Maka ya harus tahu mahasiswa itu tentang social science gitu ya. Jadi disiplin mind itu berarti seorang lulusan harus benar-benar dia dalam satu disiplin, dia jadi expert, tapi dia tahu cara berpikir di bidang lain. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bicara tentang mata kuliah pilihan sosial, itu sampaikan kepada dosen-dosennya, ini kita minta Bapak mengajarkan cara berpikir, bukan ilmunya saja, tapi cara berpikirnya, sehingga seorang engineer itu tahu cara berpikirnya seorang sejarawan gitu ya mungkin. Oke. Nah, kemudian synthesizing mind ini di masa depan dan sekarang sangat dibutuhkan, dan ini yang sebenarnya saya lakukan dengan saya diundang ceramah kemana-mana, mensintesakan apa yang ada di buku, apa yang ada di internet sesuai dengan kebutuhan audiens saya. Bukankah nanti kalau kita sudah bekerja itu kita butuh belajar sendiri mensintesakan pengetahuan informasi yang sangat banyak. Perusahaan-perusahaan mungkin akan mengurangi training mereka. Kenapa? Informasi sudah ada semua di internet. Tinggal orang yang bekerja itu cari sendiri dan sintesakan sendiri. Demikian banyak informasi ada di internet. Tapi itu informasi yang belum jadi pengetahuan. Betul nggak Bapak Ibu? Informasi is information gitu ya. Bagaimana saya membuat itu jadi pengetahuan? Bagaimana saya membuat ada 10 artikel, itu saya jadikan satu artikel pemahaman saya gitu ya. Tapi masalahnya adalah bagaimana saya menyusun informasi yang akan membuat mereka merasa bahwa ini mereka butuhkan gitu ya. Saya ngasih ceramah motivasi ke mahasiswa ITB 3.000 lebih gitu ya. Akhirnya buat saya itu bagaimana saya mensintesakan informasi-informasi ini, menggabungkan menjadi their interest juga gitu ya. Nggak mudah, tapi ya maksud saya ini adalah satu hal yang dibutuhkan oleh lulusan kita. Bagaimana mensintesakan informasi, ya, creating mind, menjadi kreatif. Kemudian dua hal yang di bawah ini jarang kita bicarakan. Respectful mind.
Globalisasi itu implikasinya apa sih Bapak Ibu terhadap urusan kita? Globalisasi memungkinkan mereka bisa bekerja di luar negeri dengan mudah. Tahun 2015 itu AFTA berlaku. Artinya apa? Lulusan kita bisa kerja di ASEAN dengan bebas, ya.